Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Gue berharap kita semua baik-baik aja ya. Jadi pada kali ini itu gue bakal membahas tema memilih ke siapa kita jatuh cinta. Dari temanya, gue yakin itu pasti teman-teman, pertanyaan pertama yang ada di pikiran teman-teman itu adalah bisa atau enggak. Bisa nggak sih kita tuh memilih ke siapa kita jatuh cinta gitu? Sebenarnya nih teman-teman ya, dari orang-orang yang udah pernah cerita ke gue, yang udah pernah curhat gitu ke gue kan, itu ada dua pendapat. Ya, yang pertama bilang bisa dan yang kedua bilang enggak. Ada yang bilang gini teman-teman, ada yang bilang bisa. Kita tuh bisa memilih ke siapa kita jatuh cinta gitu. Kenapa? Karena dia tuh bilang kita yang memanage perasaan kita sendiri gitu. Apakah kita mencintainya atau kita tidak mencintainya, itu kita bisa memanage perasaan kita sendiri gitu. You know you so well gitu ya. Oke. Yang kedua, ada yang bilang nggak bisa. Ada yang bilang gini nih, wah kita mah nggak bisa memilih ke siapa kita jatuh cinta gitu. Kenapa? Karena kan cinta itu datang secara tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan cinta itu datang. Kita tidak tahu ke siapa cinta itu datang gitu kan ya. Untuk siapa cinta itu gitu. Terus ada juga nih yang bilang, oh enggak gitu. Kita nggak bisa memilih ke siapa kita jatuh cinta. Karena cinta itu datang karena terbiasa. Wadidaw, romantis banget nih orang ya. Oke, kita balik lagi ya. Kalau jawaban gue pribadi, bisa nggak sih? Jawaban gue itu nggak bisa. Tapi kita bisa memanage perasaan kita itu sendiri gitu. Kita bisa memanage perasaan cinta kita itu gitu. Nah, maksudnya apa nih? Kita nggak bisa memiliki siapa kita jatuh cinta, tapi kita bisa manage-nya gitu. Nah, jadi gini maksudnya. Memanage perasaan itu sendiri itu ada dua pilihan gitu. Yang pertama, kita akan tetap mencintainya. Yang kedua, kita memilih untuk membunuh perasaan itu sendiri. Aduh, serem yang kedua ya. Nah, gue jelasin satu-satu ya gitu. Yang pertama itu adalah kita tetap mencintainya. Nah, sekarang untuk memilih yang untuk memilih pilihan pertama, itu pastilah ada pertanyaan kenapa. Kenapa kita akan tetap mencintainya? Apa alasan kita mencintainya? Pasti ada alasannya. Pasti teman-teman. Pasti kita tuh punya alasan kenapa kita tetap mencintai seseorang gitu. Ada yang bilang gini nih, gue mah mencintainya itu tanpa alasan. Wadaw, bohong banget itu. Kalau menurut gue ya itu bohong banget, serius. Lu mencintai seseorang tanpa alasan, coba lu pikir, lu merenung tengah malam, lu pikir baik-baik, pasti lu dapat alasannya. Pasti lu dapat alasan kenapa lu tetap mencintai orang itu. Alasan yang paling sering gue dengar ya, alasan yang paling sering gue dengar nih. Gue memilih tetap mencintai dia dan gue memilih tetap bertahan untuk mencintai dia. Karena selama gue hidup, baru dia orang yang gue rasa benar-benar cocok dengan pribadi gue. Wah, ini alasan. Ini orang kayaknya sering bikin puisi gitu. Ya terserah itu terserah apa aja. Yang pasti menurut gue itu pasti ada alasannya. Bohong kalau enggak. Serius.
Oke, sekarang pilihan yang kedua. Membunuh perasaan itu sendiri. Waduh, dengerin dong udah sakit gitu ya. Sakit banget nih, membunuh perasaan itu sendiri. Nah, untuk membunuh perasaan itu sendiri, maksudnya gimana nih? Ini kita itu sebenarnya bisa menilai gitu. Kita bisa menilai. Kalau misalnya kita mencintai seseorang, bagaimana kita ke depannya? Akankah orang ini bisa membawa kita menjadi lebih baik gitu kan, ke arah yang positif, atau malah ke arah yang negatif? Itu yang pertama. Yang kedua kita juga bisa berpikir nih, kalau seandainya masa depan kita itu belum jelas ya, istilahnya itu kita itu sekarang masih diambang-ambang gitu, diambang di antara kita menetap di sini atau kita akan pergi ke suatu tempat agar kita mendapatkan masa depan yang lebih baik gitu, masa depan yang lebih baik. Itu kan kita bisa menilai gitu. Kalau kita tetap mencintainya, apakah kita akan mendapatkan masa depan yang lebih baik, atau malah kita hanya akan berdiam diri di tempat kita gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ini sih paling sering gue dengar dari curhatan-curhatan mahasiswa gitu ya. Misalnya nih, tempat adalah hal yang paling sering dipikirkan untuk memilih tetap mencintai atau membunuh perasaan itu sendiri gitu kan. Misalnya gini, si dia atau orang yang kita cintai tinggal di tempat yang jauh dengan kita gitu. Lalu kita gak tahu nih, apakah nantinya kita akan menetap di suatu tempat yang sama dengan si dia, atau kita malah akan berpisah jauh. Kalau misalnya teman-teman berpikir nih, gue yakin gue nanti bakal berada di satu tempat dengan dia. It's okay, mungkin teman-teman memilih untuk tetap mencintainya. Tapi kalau misalnya kayaknya gue sama dia gak mungkin menyatu, gak mungkin kita tuh bisa bersama. Nah, di sana itu teman-teman bisa membunuh perasaan itu sendiri. Sakit banget ya, gak bisa bersatu terus memilih untuk membunuh perasaan itu sendiri. Gila, kalau itu sih itu sakit banget gitu ya. Jadi teman-teman, intinya di cerita gue hari ini itu, yang pertama, kita gak bisa memilih ke siapa kita jatuh cinta. Oke, kita gak bisa memilih ke siapa kita jatuh cinta. Yang kedua, kita bisa memanage perasaan kita itu, dimana pilihannya ada dua. Yang pertama, kita akan tetap mencintainya, atau kita akan membunuh perasaan itu. Itu semua, dua pilihan itu adalah teman-teman sendiri gitu. Teman-teman sendiri yang memutuskannya. Itu adalah keputusan teman-teman. Apakah teman-teman akan tetap mencintainya atau membunuh perasaan itu sendiri. Jadi, saran dari gua, saat teman-teman mencintai seseorang, pikirkan itu baik-baik. Terserah lu dah. Lu mau merenung tengah malam, atau lu mau merenung di sepertiga malam, atau di pagi hari, terserah lu. Dimana menurut lu bakal bisa menemukan jawabannya, itu terserah lu. Lu pikirkan itu baik-baik. Lu pikirkan itu dengan pikiran yang jernih. Lu pikirkan itu dengan logika lu. Lu bakal milih pilihan yang mana. Semuanya ada di lu. Dan lu sebenarnya lu boleh aja lu cerita ke orang lain untuk meminta pendapat. Lu boleh cerita ke orang lain untuk meminta saran. Itu boleh. Tapi ingat,
pilihan lu itu dari lu sendiri, dari hati lu sendiri, bukan dari hati orang lain. Lu boleh minta pendapat, tapi itu adalah pendapat orang lain. Ingat, itu adalah pendapat orang lain. Jadi pilihan ada di tangan lo. Oke, semoga apa yang gue ceritain hari ini itu bisa menjadi suatu masukan buat lo semua, buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.